Record. Oke, aku nge-record first. Banyak banget ya. Banyak juga ya. New member ya. Oke, karena banyak yang baru pada malam hari ini. Udah beberapa kali. Wait, aku baca nih. Udah pernah ikut kelas juga loh. Keren. Ketagihan ya. Oke. Oke, langsung kita start aja. Udah 20-20. Udah nggak sabar banget. Langsung aja kita siapin ya, teman-teman ya. Pada malam hari ini, kemarin aku sempat nanya nih. Ada nggak goals yang ingin diwujudkan di bulan Agustus ini? Teman-teman kan banyak yang jawab kan, macam-macam nih. Ada mulai dari yang masalah keuangan, masalah percintaan seperti yang apa aku tanyain tadi ya. Banyak banget, banyak banget. Yes. Nah, terus aku tiba-tiba terpanggil gitu loh untuk kayaknya aku mesti ngadain kelas deh. Dan aku memang sengaja untuk tidak membuka harga di kelas ini karena aku memang benar-benar pure banget dapat panggilan itu untuk membantu teman-teman. Teman-teman tahu sendiri ya, buat Riva juga tahu. Riva beberapa kali ikut sesi aku dan untuk ngambil sesi one on one itu harganya juga nggak cukup murah gitu kan. Tapi hari ini aku ngasih free buat teman-teman. Nah, hari ini aku mau bentar aku buka dulu ya materinya. Wait. Oke, oke. Sebentar ya. Oke. Oke. Teman-teman bisa nggak ngelihat, bisa nggak ngelihat ini? Udah muncul di ini ya? Layarnya teman-teman ya? Kecilan ya. Bisa muncul, kelihatan? Wait, muncul, oke, aman kalau gitu. Ntar aku minimize dulu ya. Oke. Welcome to my Abundance Club. Kenapa Abundance? Karena aku pengen, apa ya, kata-kata ini bisa menjadi mantra, bahkan tujuan untuk kita semua yang join di klub aku. Next. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya, Candy ini siapa gitu loh. Sorry guys. Wait. Sorry. Agak-agak teks sedikit. Oke, mungkin teman-teman bertanya, siapa sih Candy Lemonade ini gitu ya. Jadi teman-teman, eh honestly, aku juga manusia biasa lah ya. Cuman manusia biasa yang Tuhan percaya bisa untuk memberitahu ada jalan yang gampang, ada cara yang cepat untuk merubah kehidupan teman-teman semuanya. Selain daripada kita pastilah namanya juga menginginkan sesuatu itu ya pasti harus berusaha. Yang pertama, yang kedua ya berdoa. Tapi yang ketiga itu ada cara yang nggak banyak orang tahu. Jadi cara ini adalah hal yang selama ini aku cari-cari di dalam hidupku. Jujur ya, hari ini aku mendapatkan jawaban dari pertanyaan dari 10 tahun yang lalu, pertanyaan yang aku lontarkan kepada Tuhan. Aku cuma bertanya begini, Tuhan, kenapa ya hidupku kok seperti ini? Padahal aku dilahirkan dari keluarga yang sangat berada. Dibilang punya nggak punya, dibilang sederhana ya aku bilang kayaknya enggak juga sih, karena orang tuaku memang sangat waktu itu berada gitu loh, sampai pada akhirnya ada waktu di mana mereka harus mengalami kondisi yang tidak mudah. Nah, mereka ngalamin bangkrut dan itulah awal mula bagaimana Candy Lemonade dibentuk. Candy Lemonade itu bukan nama asli aku sebenarnya, cuman ini nama panggung ya. Jadi nggak apa-apa, kalian panggil aku Candy aja. Teman-teman kalau misalnya tiba-tiba nggak ada suaranya bisa ini ya, pakai audio ya. Tolong ingetin aku ya, karena ini kan chatnya nggak muncul. Jadi gini, waktu itu memang kondisinya nggak mudah banget. Jadi orang tua bangkrut, pokoknya parah banget deh. Di situ awal mula bagaimana aku harus bisa survive di dalam hidupku.
Intinya nggak mudah ya, sampai aku mempertanyakan cara berdoa kepada Tuhan. Aku tuh udah berdoa, udah serius, udah jadi orang baik, udah melakukan hal-hal yang memang baik, udah intinya kayak taat gitu loh sama hal-hal yang nggak boleh itu aku nggak ngelakuin. Tapi kenapa ada doa-doaku yang tidak dijawab dan malah kehidupanku itu tidak membaik? Nah, waktu itu aku bertanya-tanya seperti itu. Sampai akhirnya aku dipertemukan dengan cara semesta terhadap hukum tarik-menarik ini atau rahasia alam semesta ya. Ini caranya miracle banget. Aku persingkat aja. Intinya pada saat itu aku menemukan jalan. Aku mungkin udah cerita berkali-kali bahkan di mana aku tuh pernah terjerat hutang, di mana aku tuh penghasilannya minus, gak bisa bayar kos. Waktu itu aku masih ngekos beberapa tahun yang lalu. Gak bisa bayar kos nunggak selama 3 bulan. Terus gak berani ngomong sama orang tua dan hutangku tuh puluhan juta. Aku bingung harus ngapain gitu loh. Sampai aku ketemu satu buku, yaitu bukunya Rhonda Byrne yang The Magic. Itu ya. The Magic, The Secret itu sama. Aku belajar di situ. Aku cuman, oh, aku praktekin dan finally itu berhasil. Hutangku yang aku mikir gimana caranya bisa lunas, ternyata setelah aku baca buku itu dan melakukan hal itu, mempraktekkan hal itu, dalam 1 minggu benar-benar miracle happen to me gitu loh. Hutangnya lunas gitu. Terus udah hutangnya lunas, kehidupanku benar-benar Tuhan rubah sedemikian rupa dari yang anak kosan hingga tinggal di daerah yang cukup elit, yang oke lah ya. Oke, kita ngomong oke gitu. Nah, itu cukup, itu tuh bener-bener waktunya singkat banget. Karena aku mendapatkan miracle yang luar biasa, aku iseng nge-share di TikTok waktu itu. Aku ingat banget, TikTok aku pertama itu bener-bener cerita kisah aku dan tiba-tiba viral. Dari viral itu banyak yang ingin konsultasi sama aku dan akhirnya aku ngebantu banyak nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa kok ngelihat testimoni yang udah ada di highlight Igoy aku. Makanya aku beberapa tahun ini finally fokus menjadi seorang Candy Lemonade dan melakukan banyak sesi-sesi seperti ini ya, kayak gitu. Karena waktu itu aku juga punya pertanyaan sama Tuhan gini, gila ya Tuhan, kenapa ya aku kok dibentuk sedemikian rupa? Kenapa aku kok dikasih ujian seperti ini, seperti ini? Aku curiga deh, suatu hari nanti aku bisa menginspirasi orang, atau suatu hari nanti aku bisa nge-share kisahku dan orang itu bisa bangkit dari situ. Aku gitu aja. Dan memang benar, ucapan itu memiliki kekuatan. Begitu. Nah, ini adalah ya sesi-sesi aku saat aku ngadain sesi on offline secara tatap muka ya. Kayak gitu. Oke, singkat seorang Candy seperti itu perjalanannya. Next. Nah, kita masuk nih. Oh, wait. Ini kok menghalangi ya? Oke. Kita masuk ke apa itu hukum alam semesta. Emang apaan sih? Ini tuh tentang ngomongin apa sih? LOA itu apa? Mungkin teman-teman di sini udah berkali-kali baca status aku tentang LOA gitu kan. Nah, teman-teman, ini singkatnya kita lihat gambar yang ada di depannya teman-teman ya. Hukum alam semesta itu adalah nasibmu itu berawal dari pikiranmu. Dan pikiranmu itu bekerja seperti mesin. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu dapatkan. Misal, kamu mikirnya semua hal yang negatif. Kamu mikir, oh iya ya, eh, aku ini memang pantasnya dapat rezeki cuma segini-segini aja. Oh, aku ini memang caranya ngelunasin hutang itu memang jalan satu-satunya itu hanya dengan gali lubang tutup lubang. Ayo, siapa yang relate? Nah, dari sini kalau misalnya kamu berpikir bahwasanya, oh iya, cara ngelunasin hutang itu jalannya cuma gali lubang tutup lubang. Iya, itulah selalu solusi yang kamu dapetin. Oke? Teman-teman aman ya? Halo? Teman-teman bisa komen aku di audio nggak? Aman nggak ya? Aman, aman. Oke, sorry. Oke, kita balik lagi ya. Jadi intinya kita harus mulai untuk memperhatikan apa yang selama ini kita pikirkan. Coba nanti malam kamu renungin deh. Apa sih? Kenapa hal-hal yang terjadi di dalam hidupmu sekarang itu bisa terjadi? Coba
Coba kamu pikirin masalah apa aja yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mungkin sekarang ada yang sedang terlilit hutang. Atau mungkin sekarang ada yang sedang tidak dihargain pasangannya. Dianggap remeh. Tidak dinilai berharga oleh pasangannya. Bahkan gak di-effortin. Atau nih, ada yang sedang ngalamin mungkin baru aja dipecat. Atau baru aja berhenti dari pekerjaannya. Atau yang keempat, pengen sesuatu tapi terbatas. Uangnya nggak ada. Gitu loh. Nah, itu coba catat ya, catat. Malam hari. Nge-like videonya. Oh, oke. Halo. Udah aman belum ya? Aman ya, ya. Halo. Oh my God. Halo, sorry, sorry. Udah denger suaraku? Udah Udah. lanjut. Oke. Sorry, sorry. Bentar ya. Aku ulang. Udah, Kak. Soalnya di sini hujan. Ini hujan berkat deh. Kita positif ya. Oke. Oke. Kita mulai dari tadi ya. Oke. Teman-teman, malam hari ini coba dicatat ya, nanti dipikirin masalah apa aja yang sedang terjadi di hidupmu. Kamu catat di buku. Jadi kamu harus sediain mapping book life kamu. Ada buku khusus yang untuk hal ini gitu loh. Untuk perjalanan ini gitu loh. Kamu tulis ya masalahnya apa aja. Satu, apa, dua, apa, tiga, apa, empat, apa. Oke, clear? Kemudian selanjutnya kamu pikirin nih, kamu baca nih masalah yang pertama, misal, oh ya aku sekarang lagi ngalamin banyak banget utang gitu loh. Kenapa ya aku bisa ngalamin ini? Apa sih hal negatif yang aku pikirin selama ini? Dan kepercayaan apa di alam bawah sadar aku yang aku nggak sadar aku punya gitu loh. Paham ya? Terus yang kedua, pasangan aku mulai tidak menghargai aku. Nah, kenapa ya dia bisa tidak menghargai aku? Apakah selama ini karena aku terlalu melekat dengan dia atau aku ada ketakutan tersendiri bahwasannya dia eh, mungkin tergoda dengan yang lain, pikiran-pikiran aku sendiri, kayak gitu. Coba cari tahu. Itu PR hari ini, malam hari ini tugas yang pertama. Oke? Jadi itu adalah awal mula gimana caranya untuk kamu bisa berhasil pakai cara ini gitu. Next. It. Nah, nah, ini what is life pet? Teman-teman di sini ada yang tahu life pet nggak? Teman-teman ada yang tahu life pet atau nggak ada yang tahu sama sekali? Nggak tahu Kak, pernah dengar. Victoria tahu ya? Victoria tahu nggak life petnya kamu berapa? Oh, benar dengar sih, Kak. Pernah ya? Tahu, tahu, pernah dengar. Oke, nggak tahu, tahu. Aku tiga. Oke, bagus. Bentar, aku mau nanya dulu. Teman-teman yang udah tahu life pet, ih, Tia, kamu tujuh ya? Kamu sama dengan aku, tujuh. Aku life petnya tujuh. Belum ada yang banyak yang belum tahu ya. Ah, aku mau tanya yang ada nggak yang udah tahu life petnya delapan di sini? Ada nggak? Delapan. Ih, pas banget ada yang delapan. Peggy, Peggy boleh ngobrol? Peggy, Sadia, Sadia juga boleh. Nih, Titis juga 8. Oke, lagi jalan C di mobil. Oh, oke, oke, nggak apa-apa. Titis atau Sadia boleh ngobrol nggak? Yang 8, live petnya 8, lagi nyetir juga. Kamu hati-hati loh, bahaya loh dengerin sambil di jalan. Titis lagi nyetir juga nggak nih? Gini, gini, gini ya. Oke. Temen aku punya teman dia live petnya 8. Dan aku ngasih tahu sedikit ya tentang live
Pad 8. Gini, apa sih life pad itu? Life pad itu sebenarnya menjadi bagian yang sangat penting untuk kamu itu bisa tahu apa sih sebenarnya yang bisa menjadi tujuan hidup kamu di dalam kehidupan saat ini. Kayak gitu. Cara ngitunya gimana nanti diajarin ya. Nanti diajarin. Intinya, teman aku itu karena dia 8, nah life pad 8 ini biasanya dia itu gampang banget dapat peluang dan memang dia itu secara mau dapetin duit itu nominalnya bisa gampang gitu loh, gede gitu loh. Oke, pekerjaannya tuh rata-rata bisnis. Ya, ada makna, misi jiwa, bener, boleh. Betul, betul, betul. Gitu ya. Nah, LifePad 8 ini biasanya tuh dia orangnya tuh kayak ambisius, tekun. Terus kemampuan untuk mencapai kesuksesan materi itu gede. Oke? Aku nanya nih, teman-teman yang udah LifePad-nya 8, udah ada di fase minimal deh. Keuangan kamu setiap bulannya udah 2 digit belum? Aku nanya, yang LifePad-nya 8, udah 2 digit belum? Tadi ada yang 8 nih. Atau baru tahu doang? Belum, aku 8. Iya, Nita. Keuangan kamu udah 2 digit belum per bulan minimalnya? Minimalnya. Udah, oke. Udah. Nah, oke. Sadia juga udah. Oke. Karena orang-orang yang life pad-nya 8 itu memang dia punya kesempatan untuk bisa meraih kesuksesan secara materi itu memang luar biasa gitu loh. Kemampuan bisnisnya bagus, kemudian dia juga visioner, harusnya begitu. Jadi kalau kamu punya life pad 8, kamu nggak shining like a diamond kayak rugi sayang gitu loh. Oke? Jadi kamu harus benar-benar fokus di sana gitu loh. Karena kamu punya kesempatan itu. Jadi teman-teman, kenapa ya life pad setiap orang itu beda-beda? Karena ya kita semua ada itu untuk saling melengkapi satu sama lain. Keren sih yang di level 8 dan bisa menggunakan kesempatan itu. Iya, bener banget. Karena memang aku ngelihat temen aku juga, dia udah di fase, udah luar biasa banget gitu loh. Dia eh, bahkan apa ya, udah udah di Shanghai, udah bener-bener keuangannya, aduh mantap banget. Udah CEO lah dia. Sekarang dia bisnisnya udah go internasional. Padahal usianya masih 30 tahun. Kayak gitu. Dan aku memang melihat dia seorang yang sangat ambisius, kepemimpinannya, dreamnya itu gede gitu ya. Oke. Oke, teman-teman. Selanjutnya, aku bakalan ngajarin teman-teman untuk ngehitung life path-nya. Jadi, life path ini digunakan untuk teman-teman sebagai map, ya, sebagai map hidupnya teman-teman. Bentar, ini aku minimize dulu deh. Nah, ini, kok ada merah-merahnya ya? Oke, cara menghitung life path. Ayo, teman-teman, dihitung dulu deh, dihitung dulu. Live pad 7 nanti ya aku bahas. Kalau live pad 7, kamu itu sama aku. Nanti aku ngomong ya. Tuh, Kak, 8 totalnya 353 tambah 5 8. Iya, iya, iya. Oppo, Oppo A3s gak ada namanya. Kamu udah 2 digit belum keuangannya? Nyusul hidupnya meski hubungan di luka batin gak open minded. Nah, itu biasanya teman-teman yang udah LP-nya 8 tapi masih nyusruk hidupnya, masih nggak bagus, masih nggak nemu jalan, itu biasanya karena ada luka batin atau trauma, biasa juga karma dari leluhur, dari keluarga secara turun-temurun gitu loh. Makanya memang ada banyak hal banget gitu loh yang perlu kita cari tahu dan kita beresin satu persatu gitu ya. Oke, cara ngitungnya udah pada tahu ya ini ya kayaknya ya. Aku belum 2 digit. Semangat dong. Harus kamu tuh ada kesempatan itu. Ada sayang, ada. Orang-orang yang lahir di LP 8 itu ada kesempatan untuk materi itu gampang banget, gampang. Oke ya. Caranya itu jumlahin semua angka dalam tanggal ini loh. Aku udah nulis nih di sini nih. Nah, antara 1 sampai 9 contoh. Misal ya, kelahiran kamu tanggal 15 Mei 1994. Mei kan cuma satu angka 5 doang. Berarti ya langsung aja 15 kan. 1 ditambah 5
ditambah 5, 5 itu bulan Mei, ditambah 1, tambah 9, tambah 9, tambah 4. 1994, oke? Kan ketemunya 34. Nah, kalau masih dua angka seperti ini, itu kamu tambahin lagi, gitu loh. Sampai ketemu satu angka aja, oke? Sampai ketemu satu angka aja. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ketemunya master number itu antara 11 atau 22. Oke ya, 11 atau 22. Nah, kalau misalnya udah ini, kamu nggak usah tambahin lagi sayang. Berarti LP kamu itu 11 atau 22. Itu nggak usah ditambahin. Karena ini master number. Ideku banyak soal bisnis apapun modalnya itu. Bentar, aku bacain. Oppo ini menarik. Ideku banyak soal bisnis apapun modalnya itu. Aku belum nemu, belum klik di situ, belum nemu investor. Sebentar ya. Buat modalin semua ideku. Nggak apa-apa sayang. Yang penting kamu udah punya ide di isi kepala kamu. Kamu tinggal bagaimana ngeluarin ide itu jadi duit di dompet kamu, di rekening kamu. Oke, kamu punya kok kesempatan itu. Hanya ini tadi, kamu perlu memperdalam ini. Kamu perlu benar-benar mengetahui gitu loh. Ci, kalau aku live pad 9. Apa? Bentar-bentar. Proyektor 2/4, Ci. Oke, sebentar, sebentar. Kalau ditambahkan semuanya, kalau 10, 1 tambah kosong. Berarti live pad kamu 1 sayang. Kalau 10, 1. Ya, jadinya, bentar. Kalau 2007 jadinya 2. Maksudnya apa? 2007. Anissa Dahlia Angelina. Tanggal lahir kamu berapa sih? Coba, coba. Aku bantuin hitung. Anissa. Ntar ya, sambil Anissa nge-share ya. Punten agak lemot 3 tambah 4 sama dengan 7. Yes. Aku 5. Oke. Ntar ya, aku ngomongin yang live pad. Live pad 7. Oke. Kalau orang-orang di live pad 7, ya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya terpilih secara spiritual. Oke, loh kalau spiritual berarti bisa kaya nggak sih? Ya tetap bisa sayang. Oke, jadi ini nyambung banget karena sudah ada di depan mata teman-teman. Aku LP-nya 7 gitu ya. Dan entah kenapa semesta ini membimbing aku menuju hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Tentang sesuatu hal yang manusia pada umumnya itu tidak menyadari akan hal itu. Berarti kekuatan yang lebih tinggi gitu kan. Nah, sebenarnya ini tuh ada keuntungannya juga. Kenapa? Karena dengan begini kamu akan bisa menyadari bagaimana cara kerjanya alam semesta. Dengan ngerti cara kerjanya, kamu mau narik apapun juga, itu juga gampang. Hanya saja, ini aku ngasih perbandingan ya. Live Pad 7 sama 8 itu memang benar-benar sangat berbeda sekali. Karena orang-orang di Live Pad 8, mereka benar-benar bisa visioner banget, bisa ambisius banget, bisa ini, tapi semuanya itu mengacu pada duit, 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 duit gitu loh. Tapi kalau orang-orang di LP7 itu lebih daripada uang. Maksudnya gimana? Maksudnya begini loh. Ada hal yang sebenarnya kita tuh membuat kita orang-orang di LP7 itu penasaran cara kerja semesta. Kita itu orang-orang yang pencari kebenaran. Kita itu orangnya itu lebih ke hmm, apa ya? Kadang-kadang butuh ruang untuk kadang-kadang itu mikir. Terus emosionalnya kita ya, kita tuh orang yang sangat-sangat peka gitu loh. Ada apa dikit sensitif gitu kan. Sensitif maksudnya kayak ada hal-hal yang menyedihkan kita tuh langsung terenyuh, kita langsung apa. Intinya orang-orang yang lebih peka terhadap perasaan gitu. Coba aku nanya nih, teman-teman yang ada di LP7. Nah, ini udah dibantuin ya sama Tias. Thank you banget loh, Tias. Yang di LP7. Aku nanya, teman-teman yang ada di LP7 sekarang ini, karirnya apa? Karirnya apa?
Karena LP itu bisa berhubungan dengan pekerjaan yang pas untuk kamu, untuk membawa kamu kepada abundance life. Aku ternyata LP ku 7. Nah, karir kamu apa? Administrasi. Oke, kamu happy nggak, Sofia, dengan administrasi tersebut? Coba, Sofia, kamu kadang-kadang penasaran nggak kayak lihat tanaman, kayak tenang, kayak lebih suka ke alam, kayak sesuatu yang menyentuh gitu, gitu. Sesuatu yang berhubungan dengan apa ya? Happy, lebih suka lihat gunung, lihat sunrise. Iya, oke. Loh, aku 7. Oke, oke. Happy nggak? Nah, buat teman-teman, biasanya, pokoknya orang-orang yang di LP7 itu orang-orang yang mikir kayak, kenapa ya kehidupan bekerja seperti ini? Kenapa ya kok ini begini? Kenapa ya kok itu begitu? Kayak gitu loh. Oke? Andrea juga 7. Kalau hasilnya 3 tambah 7 itu kan 3 tambah 7 gitu. Berarti life path-nya 10. Sayang, kalau 10 berarti ditambahin lagi. 1 tambah 0 kan 1. Berarti life path kamu 1. Life path kamu 1. Iya, mudah, mudah, benar, 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 benar. Mudah banget. Nah, oke. Sebenarnya pekerjaan yang cocok untuk orang-orang di LP7 itu memang yang berhubungan dengan spiritual. I don't know why. Aku merasa kayak ketika aku mengerjakan ini sebagai Candy Lemonade, kayak berkat itu, meskipun berkatnya tidak datang melalui Candy Lemonade ini, tapi ada jalan lain. Karena kayak gini nih, aku setelah, ini sering terjadi ya, aku udah ngasih sesi sama orang, aku udah ngebantu orang, biasanya aku tuh dapat berkat, dapat rezeki tuh dari jalan lain yang tidak terduga-duga. Kayak gitu loh. Jadi kayak memang orang-orang di LP7 ini memang ditakdirkan untuk ngebantu teman-teman yang sedang ngalamin dalam kondisi yang mungkin secara spiritualnya perlu dibantu kayak gitu. Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang, aduh, kamu ngasih apa ya, Jong? Yes. Healer kali ya, betul. Bisa healer, bisa seorang saintis, kayak gitu, bisa. Intinya orang-orang, aku bilang lagi ya, orang-orang di LP7 itu intuisinya sebenarnya kuat banget. Kamu tinggal melatih. Karena waktu itu aku kan belum sadar, aku kan nggak ngerti gitu loh. Ibaratnya kayak bayi baru lahir, kamu itu memang pasti ditakdirkan untuk bisa jalan dan lari. Tapi kamu nggak belajar jalan, nggak belajar lari, ya kamu nggak akan bisa. Kan gitu aja. Jadi buat teman-teman yang udah di LP7, kamu itu intuisinya sangat bagus banget. Intuisi ini dibutuhkan untuk bisa memanifestasikan apa yang kamu inginkan di dalam hidupmu. Dan kamu adalah penyembuh bagi dirimu dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu punya kemampuan itu. Karena memang itu adalah gift dari semesta. Nah, buat teman-teman, kalau aku levelnya 5 apa ya? Kalau aku levelnya 4 apa ya? Teman-teman bisa cari di Google, itu banyak banget. Cuman kalau untuk teman-teman mau dibantu mungkin ya lebih spesifik, bisa juga nanti ngobrol sesi langsung sama aku kayak gitu ya, karena ini kan ada banyak banget yang join gitu ya. Nah, teman-teman, intinya kesimpulannya sedikit lagi ya, eh Life Path 7 itu memang nggak secara langsung berkaitan dengan kekayaan materi, tapi mereka itu kayak dapat mencapai kesuksesan dan kemakmuran melalui satu pengejaran pengetahuan, kebijaksanaan, pemahaman yang lebih dalam ya. Intinya pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Nah, kamu juga punya keseimbangan yang sangat bagus dan kamu perlu melatih keseimbangan itu. Kemudian intuisi kamu itu bagus banget. Kemampuan analisa kamu itu juga bagus. Jadi kamu menjadi seorang analis itu juga oke, gitu ya. Nah, sedangkan hal-hal tersebut itu adalah kunci bagi kita yang di Life Path 7 itu mencapai potensi yang apa ya, potensi kehidupan yang ya semuanya, mencakup semuanya, bahkan nggak cuma ngomongin duit doang gitu. Oke. Halo, intuisi kayak mana Ci? Kadang denial tapi kejadian. Nah itu loh, makanya
Caranya melatih intuisi. Ntar ya, nanti aku bahas. Nanti kita ngobrol di Q&A. Oke, sekarang kita Q&A. Pas banget. Cara ngelatih intuisi bagaimana? Yang pasti yang pertama, kamu tuh harus sepakat dulu kepada dirimu bahwasanya apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu ucapkan itu pasti kejadian. Ini tidak hanya berlaku pada orang-orang di LP7, tapi semua yang ada di sini, semuanya LP7 itu memang dia lebih ini ya, lebih sensitif gitu ya. Jadi kamu harus sepakat bahwasanya apa yang kamu pikirin dan apa yang kamu ucapin itu pasti kejadian. Oke? Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Aku ngasih kesempatan untuk beberapa teman-teman ngomongin tentang goals-nya. Aku akan ngejawab dengan solusi yang sesuai. Kalau selain LP7 dan 8 bagaimana? Oke, contohnya LP berapa nih? Bentar ya. Oke, gini ya. Aku ngomong master, kita ngomong LP master ya, dua-dua deh. Aku random aja. Siapa yang dua-dua di sini ada nggak? Ada yang dua nggak? 11 ya? Dua-dua ada nggak? Nggak ada. 11 ya? Oke. Dua-dua itu juga oke banget. Semuanya oke. Semua LP itu oke. Hmm. Oke. Jadi ada beberapa live pad itu yang memang sebenarnya juga mirip-mirip sama gitu ya. Tinggal lihat. Ngelatih vibrasi itu biar tiba-tiba nggak gampang down banget. Bentar ya. Internetku kayaknya kurang stabil nih. Bisa dengar nggak? Oke, garis besarnya ya. Kalau yang 11 ya. Kalau yang 11 itu mirip sama yang 7. 11 itu mirip sama yang 7. Intinya kamu itu juga punya potensi untuk membawa perubahan yang positif terhadap dunia. Gitu ya. Kamu juga secara untuk intuisi kamu, ya master. Kita ngomong master ya. Master ini juga memiliki kepekaan yang tinggi gitu loh. Hanya tantangannya di orang-orang yang punya LP11 itu tuh biasanya tuh kurang percaya diri, terus mudah cemas, dan itu tuh bikin mereka kesulitan dalam mengejar potensi sepenuhnya gitu. Tanggal lahirku dua-dua apa masuk master? Enggak sayang, tadi dihitung. Caranya harusnya dihitung. Oke? Intinya aku sama suami 8 dengan suamiku. Kenapa suamiku udah 2 digit, aku belum ya? Apa itu termasuk rezeki suami? Rezekiku juga iya, itu termasuk. Tapi kamu juga punya kesempatan itu. Kamu harus cari tahu, kamu harus fokus di sana karena kamu punya kesempatan itu, sayang. Kamu harus buka pintumu. Teman-teman tuh ini benar banget. Oke. Teman-teman yang di sini live pad 4 ya. Next. Ini terakhir aku ngomongin live pad. Nanti teman-teman bisa kok ngeliat di Google ada. Hanya mungkin kalau kalian bicara sama ahlinya, mungkin lebih ini ya, lebih terbantu gitu loh. Intinya orang-orang kalau yang di live Fed 4 itu, mereka itu orang yang sebenarnya bisa diandelin banget sih. Punya kemampuan untuk apa ya, leadershipnya oke. Jadi kalau di dalam satu organisasi kamu itu termasuk tim yang bisa diandelin. Jadi kalau misalnya di satu perusahaan, kalau kamu nggak jadi minimal minimal supervisor di perusahaan kamu, di tempat kerja kamu, ada yang salah deh dengan kamu, gitu. Yang live pad 4 ya, gitu ya. Jadi memang orang-orang di live pad 4 itu butuh dedikasi yang tinggi. Jadi kayak memang butuh keseriusan dalam mengejar kesuksesan di dalam kehidupannya. Benar-benar harus serius gitu loh. Karena orang-orang di live pad ini ya punya kesempatan, semuanya punya kesempatan. Anak aku live padnya 7, suamiku 12, pekerjaan yang cocok untuk live pad 5. Oke, nanti aku bahas ya. Sebelumnya aku mau bahas dulu teman-teman yang tadi udah nanya ya, aku udah
skip dulu masalah live chat. Nanti kita ngobrol lagi. Karena nggak cukup sayang. Aku masih ada beberapa kabar yang aku mau sampai ini ke kalian. Kabar yang ditunggu-tunggu yang akan merubah. Yang teman-teman yang bisa mastiin stay sampai selesai. Kamu memang pilihan dari semesta untuk dapat mengalami perubahan secara energi. Gitu ya. Sebentar. Ini apa? Boleh ngobrol nanti ya. Pengen merantau keluar dari zona nyaman, tapi ngerasa udah tua, umur 26. Aduh sayang, 26 itu masih muda. Nangis deh aku. 26 tuh masih muda loh. Ayo tanya dong, kemarin ada yang nge-DM aku. Apa ya, aku lupa. Aku bilang nanti tanya ya di sesi Q&A. Coba, siapa ya? Siapa ya? Ada pertanyaan nggak? Ada nggak teman-teman yang ini nih, aku selalu didoktrin keluarga yang selalu nggak beruntung. Oke, contoh dari undian selalu nggak dapet. Itu berpengaruh besar ya ke alam bawah sadarku. Sampai kemarin aku ketipu 10 juta seperti undian gitu. Ah, begitukah? Oke, jujur ya, aku itu kalau ngomongin undian juga nggak pernah dapet. Jadi ada banyak hal, ada banyak faktor. Kenapa kamu rezekinya nggak lewat undian gitu. Dan kenapa kalau kamu mau cari rezeki lewat undian itu selalu gagal atau mungkin bahkan bisa kehilangan. Satu contoh, tapi coba tanya nanti hati kamu ya. Biasanya kamu sendiri yang tahu. Bisa jadi itu dari karma leluhur. Biasanya memang leluhur tidak mengizinkan. Seperti itu bisa. Intinya kayak kita ini memang garis garisnya itu tidak rezekinya melalui sana. Karena aku pribadi, jujur ngomong, semua hal yang berhubungan dengan judi, aku tuh nggak laki. Undian itu kan mirip-mirip judi gitu kan. Aku tuh nggak laki, nggak pernah dapat pun selama hidup ini cuma sekali doang. Waktu itu waktu jalan sehat, waktu SD itu pun cuma dapat payung gitu loh. Nggak sorry bukan payung, jam dinding. Nggak pernah laki, nggak pernah beruntung kayak gitu. Nah, atau yang kedua, kamu punya hal yang kamu trauma dari masa lalu yang berhubungan dengan hal ini, tapi kamu nggak sadar itu ada gitu loh. Dan biasanya kamu bisa dapat dari dirimu sendiri traumanya atau dari orang sekitar kamu, mungkin mamah kamu, papah kamu, atau eh, eh, saudara kamu, nenek kamu, kayak gitu. Aku juga kayak gitu ya, kurang hoki beda sama kakak aku yang dari kecil. Nah, kemudian itu juga bisa berhubungan dengan lagi-lagi ya. Garis tanggal lahir itu juga sangat berpengaruh sih. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu, kamu nggak ngerasa confidence dengan undian, ya udah kok ke hal yang lain aja. Kayak gitu. Gitu. Karena aku pribadi juga nggak pernah. Tapi jalanku itu untuk dapat beruntung itu lewat hal yang lain gitu loh. Kak mau nanya, Anissa, gimana cara memaafkan diri sendiri atas kesalahan dan keputusan yang pernah dibuat? Kamu rilis letter. Teman-teman bisa rilis letter. Bisa ada hal yang membuat kamu terluka banget pada malam hari ini. Kamu merasa dikecewakan sama pasangan kamu merasa habis ketipu, kamu merasa sedih karena banyak hal deh. Aku ajarin rilis letter ya singkat. Kamu siapin catet, catet, yuk catet. Aku nggak ngulang lagi ya. Kamu siapin satu lembar kertas. Kertas itu kamu akan menuliskan segala hal yang membuat kamu terluka. Nah, di poin yang pertama kamu tulis, aku merasa terluka dengan pasanganku yang sifatnya seperti ini dan segala macam. Intinya kamu tulis semua luka-luka kamu di poin yang pertama. Poin yang kedua, kamu maafin diri kamu, singkat aja. Aku melepaskan segala energi yang tidak melayani aku terkait hal tersebut. Aku melepaskan segala energi yang tidak melayani aku terkait hal tersebut. Tersebut itu ya maksudnya adalah hal yang udah kamu tulis di poin yang pertama. Terus yang ketiga, aku memaafkan titik-titik-titik nama orang tersebut atau nama, pokoknya nama orang lain yang udah nyakitin kamu deh. Aku memaafkan titik-titik sebut namanya. Terus poin yang terakhir, aku memaafkan diri aku sendiri. Tulis nama kamu. Aku memaafkan diri aku sendiri.
Kalau udah, kertasnya kamu pegang, kamu berdoa sesuai dengan kepercayaannya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan menjadi satu pintu baru untuk kamu memulai perjalanan baru. Ini miracle banget loh, teman-teman. Beneran deh. Kamu pegang kertasnya, udah kamu tulis itu, satu lembar itu. Kemudian kamu berdoa begini, Tuhan, aku mengizinkan segala hal yang aku tulis ini terkait rasa sakit, penyesalan, dan kekecewaan dilenyapkan. Dan aku izinkan untuk mengampuni diriku sendiri. Aku izinkan untuk mengampuni diriku sendiri. Terus kertasnya kamu bakar, kamu buang. Gitu. Kamu bakar, kamu buang. Itu aja. Terus kamu sering-sering grounding ya. Aduh, terlambat. Iya loh. Aku baca dari Alfon, gila, panjang banget. Aku baca dulu ya. Guys, ini kayaknya aku dua pertanyaan lagi ya. Ayo, berdoa. Siapa yang beruntung aku jawab dan aku kasih solusi. Kekain aku, kan aku ngeluain pacar aku sama pakai whisper method buat tarik energi dia ke aku. Kebetulan hubungan kami lagi renggang, oke? Tapi yang ketarik energinya malah mantan aku. Padahal aku nggak pernah afirmasi maupun whisper method ke mantan aku. Si mantan aku yang ini rela memberikan apapun. Aku mau jadi aku rasa energi aku secara nggak langsung bertabrakan dengan si mantan aku. Aku harus gimana? Kan aku dengan mantan aku udah lost contact. Tiba-tiba dia hubungin aku langsung. Give me special treat. Jujur aku bingung. Benar. Gini ya, Say. Kalau aku jadi kamu, aku akan ngelihat gitu loh, menilai, mempertimbangkan manakah yang lebih mateng antara mantan aku atau pacar aku yang sekarang. Kalau secara bibit-bibit bobot mantan aku lebih oke, ya aku pilih mantan lah. Atau nih, karena begini, energi mantan kamu ini adalah hasil dari manifestasi yang barusan terjadi dari beberapa waktu lalu yang udah kamu lakuin ke dia. Ingat gak sih waktu kamu pertama-tama kali waktu itu putus sama dia? Diingat-ingat. Coba diingat-ingat. Nah, itu bisa jadi dia itu baru termanifest sekarang. Jadi artinya energi kamu itu sebenarnya tidak bertabrakan dengan mantan kamu. Kayak gitu loh. Hanya saja energinya ini baru terwujud sekarang. Itu Alfon. Alfon ya namanya ya. Gitu Alfon. Nah, terus Alfon ini cewek apa cowok sih? Alfon ini cewek apa cowok? Cewek, oke. Nah, coba kamu ingat-ingat toh. Ingat-ingat waktu itu, waktu kamu barusan putus sama doi gitu kan ya. Ada nggak kamu kepikiran untuk, mungkin biasanya itu kamu lupa. Nah, terus biasanya kalau dia menghubungi kamu lagi, berarti ada, apa ya, energi yang terhubung kembali gitu loh. Ada energi yang terhubung kembali antara kamu sama dia. Gitu. Nah, coba kamu pikirin baik-baik gitu loh. Kalau memang ternyata pacar kamu sekarang yang lebih oke, ya udah fightin aja. Cuman ya kamu harus bisa pinter lah, say. Hidup selamanya dengan orang yang masuk dalam kehidupan kita itu nggak sebentar. Jangan sampai sama orang yang salah aja tuh. Ini yang bikin aku sampai detik ini aku memang belum merit, bukan karena apa, tapi karena memang aku pengen dengan orang yang tepat. Dan aku juga pengen segala hal dari diriku, trauma di dalam diriku dari masa lalu itu selesai. Gitu ya. Terus gini, kalau kamu masih nunggu-nunggu hasil dari whisper methodemu terhadap si mantan ini, aku pastiin nggak akan terjadi dalam waktu dekat. Kamu harus confidence, kamu harus percaya. Dengan confidence dan percaya, itu akan terjadi. Terus gimana caranya aku confidence? Pertanyaannya kan gitu. Jalan satu-satunya untuk manifestasi love itu cuma dengan self-love. Itu aja. Ketika kamu udah happy, bener-bener happy dengan diri kamu sendiri, kamu merasa damai, kamu mau manifestasi siapapun aja, mau mantan kamu kayak mau doi kayak pasti balik pasti. Aku udah berkali-kali mempraktekkan ini berkali-kali, always works, always. Sampai tapi butuh waktu ya. Biasanya ya udah berhasil, ternyata renggang lagi, berhasil renggang lagi. Biasanya gitu itu wajar. Karena apa? Dia juga ada dong yang menginginkan dia tuh ada gitu, menginginkan pasangan aku itu ada, pasti ada.
Cuman aku di sini konsisten di mana aku confidence. Dia nggak akan ketemu orang yang membuat dia nyaman selain daripada aku. Aku selalu mengafirmasikan hal itu untuk dia. Itulah yang membuat dia, aku bilang, semarah-marahnya kamu akan selalu obses sama aku. Kamu akan melekat dengan aku. Kamu nggak bisa tanpa aku. Aku gitu. Kak, apa efek dari love letter? Apakah kita sering mimpiin si dia setelah love letter? Bisa, bisa jadi. Terus kalau kita buat whisper method yang bener itu gimana? Terserah. Love letter itu cuma sekali doang. Kalau whisper method itu juga sebenarnya tidak harus beberapa kali. Tapi lebih ke kalau kamu udah mempraktekkan itu dan kamu percaya dia mendengar kamu, itu udah mulai termanifestasi, kamu tinggal tunggu aja. Ada yang nanya nih masalah duit. Kita move ya ke duit ya. Aku lagi mulai bisnis buka bimbel. Apakah cocok dengan LP8? Cocok sih. Cocok banget. Kamu gedein itu bisnis. Berarti kamu harus fokus menjadi seorang pebisnis. Jangan menjadi, jangan apa ya, motivasinya itu sebagai seorang apa ya, seorang pekerja gitu ya. Tapi lebih ke pebisnis. Kalau pebisnis berarti kan target kamu banyak gitu saya. Aku bisa punya cabang, aku bisa punya sekian yang daftar ke tempat aku. Dari bisnis ini aku gedein lagi ke sini. Jadi mindset kamu harus luas. Kamu harus banyak-banyak belajar tentang ya segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen bisnis seperti itulah. Gitu ya. Bentar ya yang LP-LP tadi. Cara bikin crush balik sama kita. Bentar sayang. Ini ya masalah duit ya, aku ngomong duit lagi khawatir masalah keuangan, belum bisa bayar kos dan hutang pinjol yang udah jatuh tempo. Aduh, Azan, Mom Azan, kamu sama banget sama sama hidupku beberapa tahun yang lalu. Seriusan, seriusan. Aku saranin kamu ya untuk tadi bikin release letter. Kalau udah bikin release letter, kamu udah teman-teman udah pada tiup serbu kayu manis belum sih? Itu powerful loh. Tiup serbu kayu manis deh. Udah tips serbu kayu manis belum? Nah, lupa kan? Belum. Aku punya kayu manisnya batangan cicari serbuk, sayang. Habis Zoom, boleh. Niupnya itu ya, dari luar ke dalam ya. Terus aku nanya, berapa orang yang punya utang di sini yang lagi mau jatuh tempo? Yang pusing banget lah sama utang. Coba ngomong deh. Ini aku komen ya, udah Kak, semenjak aku kenal Kakak 3 bulan yang lalu, tapi aku baru praktek 2 bulan yang lalu. Aduh, rugi banget baru 2 bulan punya utang saya. Tak tumbuk aja kali kayu manis. Boleh, boleh, boleh. Saya, banyak ya. Oke, I will help you guys. Yuk, serius yuk. Oke, aku pengen teman-teman untuk bisa terbuka menerima miracle pada malam hari ini yang mungkin ini adalah bantuan dari semesta melalui Candy. Khususnya buat teman-teman yang lagi ngalamin kesulitan tentang uang dan punya tagihan. Oke. Coba teman-teman ambil posisi yang nyaman deh yang punya tagihan. Ambil posisi nyaman, ikuti aku ya, dengerin aku. Ambil posisi yang nyaman. Oke. Sekarang teman-teman mulai tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Jadi kayak tarik nafasnya, perutnya tuh ngebum. Hembuskannya tuh perutnya ngempis ke dalam. Tapi pelan, pelan banget. Menghembuskannya itu pelan, bertempo. Oke? Karena aku pengen frekuensi kalian itu stabil. Oke? Tarik nafas melalui hidung, tarik, hembuskan melalui mulut, tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut, tarik nafas lagi sekali lagi, hembuskan melalui mulut, pejamin mata semuanya, pejamin mata,
Pejamin mata teman-teman dan teman-teman mulai terhubung dengan aku, dengan Candy, di sini secara energi. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi secara energi kita sudah saling terhubung satu sama lain. Tarik nafas lagi melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Relax, 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 relax. Teman-teman yang udah ada di sini, yang sudah mendengarkan Candy, yang sedang dalam kondisi yang tidak mudah dalam keuangan, izinkan teman-teman untuk membuka diri, untuk teman-teman dibimbing secara energi, untuk teman-teman memasrahkan kehidupannya di dalam sesi kali ini. Tarik nafas lagi melalui hidung, hembuskan lagi melalui mulut. Teman-teman boleh pegang tangannya. Tangan kanan menumpuk di tangan kiri, oke? Tangan kanan menumpuk di tangan kiri. Teman-teman, izinkan diri teman-teman terbuka secara energi menerima segala hal-hal baik yang akan terjadi. Ulangi kata-kata aku ya. Ulangi kata-kata aku ya. Boleh di dalam hati, boleh diucapkan secara lirih, boleh diucapkan secara lantang. Tapi lebih baik dengan kondisi yang rileks. Boleh. Saya, sebutkan nama kamu. Saya memutuskan segala energi yang menghalangi saya terhadap aliran uang ke dalam kehidupan saya. Oke. Saya izinkan segala energi yang menghalangi saya atas aliran uang untuk dibersihkan. Saya terbuka menerima bantuan dari alam semesta ini. Dari Tuhanku yang Maha Agung, yang Maha Kaya Raya. Dan dari segala hal-hal baik yang ada di sekitarku. Oke. Sekarang teman-teman bayangin nominal uang yang teman-teman mau selesaikan. Teman-teman bayangin nominal uang. Masih merem ya? Bayangin nominal uang yang ingin teman-teman selesaikan. Udah muncul belum? Udah kan? Udah muncul ya, nominalnya udah mulai terlihat jelas, makin jelas. Wow. Waduh, berapa ini? Udah mulai terlihat jelas. Coba pandangi dulu, lihat dulu. Dari nominal itu, apa hal yang sudah kamu dapatkan dari nominal itu? Misal, ternyata dari nominal itu, kamu waktu itu dipakai untuk membayar sekolah anak. Atau dengan nominal itu, waktu itu kamu udah pakai untuk bisa ngebeli barang yang bisa ngebantu kamu untuk kerja. Contoh, motor untuk pergi kerja, gitu ya. Coba kamu perhatiin dulu. Kalau kamu lihat nominalnya semakin jelas dan bikin hati kamu deg-degan. Kamu langsung ucapin, aku minta maaf, tolong maafkan aku, terima kasih untuk uangnya. Aku minta maaf, tolong maafkan aku, terima kasih untuk uang. Terima kasih untuk uang. Oke, sekarang tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Bayangkan lagi tiba-tiba ada tulisan lunas. Lunas. Lunas, 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 lunas. Bayangkan ada tulisan lunas. Wow, udah lunas nih. Ucapin terima kasih Tuhan, terima kasih semesta. Saya sangat bersyukur sudah dibayar. Saya sangat bersyukur sudah dibayar. Oke. Terakhir, kali ini saya izinkan pertolongan yang tidak terduga untuk hadir di dalam hidup saya.
Kali ini saya izinkan pertolongan yang tidak terduga hadir di dalam kehidupan saya. Oke, tarik nafas. Hembuskan. Pelan-pelan buka mata. Buka mata. Teman-teman mulai kembali ke kesadaran teman-teman. Oke. Oke, hai guys. Udah balik Desi Julianti. Aku beberapa hari sebelum tidur ngucapin aku mendapatkan rezeki yang cukup beneran terjadi semalam. Aku dapat berita yang baik kalau aku dapat rezeki. Congratulations. Teman-teman, happy banget. Oke, ada yang ngerasa masih deg-degan? Masih kayak apa ya? Takut gak? Ada berapa gini deh, aku ada berapa teman-teman yang ngerasa lega, lebih tenang, udah plong banget. Oke. Masih nyesek, lega. Teman-teman yang udah lega, lega and happy. Teman-teman yang udah lega, pertahanin. Kamu udah connect ke alam semesta untuk narik si duit itu. Pertahanin. Pertahanin sayang. Next, kalau kamu ngerasa deg-degan lagi, yang udah lega-lega ya, kalau kamu merasa deg-degan lagi, lakukan cara yang sama. Oke? Kamu bayangin udah lunas, intinya udahlah kamu pasrah aja, pasrah sama yang punya hidup, pasrah. Bukan setiap hari, lebih tepatnya connect sama yang makasih, oke? Lebih tepatnya lega sampai nangis kalau udah lunas. Wah, iya. Bentar lagi udah lunas, serius, trust me, percaya aku. Kamu tinggal tunggu timingnya aja nih. Wah, aku aja sampai merinding. Aku udah banyak banget ngadain sesi seperti ini. Bahkan ada klien, dia tuh seorang pebisnis ya. Utangnya tuh miliaran sayang. Langsung lunas. Bukan langsung tiba-tiba sih. Dia butuh waktu kurang lebih 1-2 bulan. 1-2 bulan itu cepat loh. Yes. Thank you, thank you, thank you. Lega banget, enteng banget ya. Wah, oke. Thank you, thank you, thank you. Mantap, mantap banget. Yap, pertahanin ya. Yang belum lega, aku minta teman-teman untuk mandi garam kasar deh, ya. Yang belum lega, aku minta teman-teman untuk mandi garam kasar. Kapan? Besok deh, jangan malam ini, udah malam. Cari garam kasar, kamu niat untuk membersihkan energi kamu. Biasanya ada luka yang cukup dalam. Lukanya itu antara kamu tuh trauma dengan duit, ada hal yang membuat kamu itu terluka gara-gara uang. Mungkin kan kamu nggak bisa hidup bahagia gara-gara uang. Kayak aku dulu ya, aku dulu tuh punya trauma tentang uang karena orang tua aku tuh tiap hari kerja terus sayang, nggak pernah ada di rumah. Mereka tuh cari duit terus dan aku tuh ngebenci uang. Aku nggak suka deh gara-gara uang. Orang tua aku tuh nggak pernah ada waktu untuk aku. Sampai akhirnya aku tuh punya mental block terhadap uang. Cara mandi garam kasarnya gampang. Bentar ya. Hmm. Aduh, oke 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 oke. Iya benar, banyak trauma. Nah, itu yang banyak-banyak trauma itu kamu nggak cukup ikut sesi seperti ini sekali doang. Ya banyak-banyak eh belajar tentang hal ini lah. Kan banyak kan di YouTube juga banyak. Terus ikut sesi aku juga bisa. Garam kasar apa garam Epsom? Kasar, kasar. Bebas, nggak perlu merek. Garam kasar ini kamu ngambil secukupnya di tangan, kamu taruh di kepala kamu, disentuhin di kepala, di jidat. Jidat itu adalah third eye, cakra mata ketiga kita. Ini yang membuka intuisi kita untuk mengarahkan kita terhadap kesempatan-kesempatan yang bisa membuka jalan kita terhadap karir, percintaan, keuangan gitu ya. Banyak. Enggak. Pertama ambil garam kasar secukupnya dulu. Boleh dicampur, boleh ada yang dicampur dalam bak, tapi ada yang enggak ya. Ditaruh di tangan, kamu taruh di atas kepala, di ubun-ubun, kemudian di jidat, ditempelin aja, jangan kenceng-kenceng saya sakit. Terus habis gitu di leher. Di leher itu adalah cakra tenggorokan ya. Cakra tenggorokan itu mempengaruhi sebagian besar bagaimana cara kamu ngomong sama orang dan bisa deal gitu loh. Kalau kamu punya bisnis, kalau kamu kerja jadi marketing itu pengaruh banget. Terus di dada kamu, di hati ya, cakra jantung. Terus habis gitu di perut sama agak ke bawah di atas bagian agak misfi gitu. Karena itu adalah earth chakra. Itu juga penting banget. Terus kamu bilas dari kamu
Pas nempelin itu ngomong, terima kasih, mohon dibersihkan, terima kasih, mohon dibersihkan, energi yang menyumbat, terima kasih, mohon dibersihkan, energi yang menyumbat, itu aja kok. Terus kamu grojok pakai air. Kamu bayangin, ada energi yang keluar, mungkin energi hitam apa, kamu bayangin warnanya itu, dia ikut mengalir bersama air yang kamu grojok ke badan kamu. Gitu. Mantai boleh nggak sih? Boleh sih, itu termasuk grounding. Tiap hari bisa. Tergantung kebutuhan, ikutin keinginan kamu aja. Oke ya, clear. Next. Jam berapa ya? Wow, gak kerasa sayang. Next, next, next. Nah, ini adalah kabar baik untuk teman-teman. Teman-teman prepare ya. Ini Lionsgate 88. Momen ketika semesta mengajak kita melepas yang lama dan membuka diri kepada yang selaras. Puncaknya ada pada tanggal 8 Agustus. Ini beda dengan full moon. Kenapa aku bilang gini ya? Ini fenomena yang tidak terjadi setiap tahun. Bahkan memang tahun ini adalah tahun terbukanya kesadaran itu gede-gedean ya. Portalnya benar-benar terbuka. Semua healer, semua spiritual orang-orang seperti Candy ini tahu kok gitu loh. Jadi ini adalah momentum 2025 adalah momentum untuk banyak banget orang-orang yang akan mengalami kesadaran secara spiritual karena pintu gerbang itu dibuka. Ini adalah titik penentuan. Kamu mau tinggal di energi lama kamu menjadi orang itu atau kamu mau membuka pintu baru kamu. Oke? Ini kesempatan. Dan apakah ada lagi nggak tahun depan? Enggak, beda. Gitu ya, beda. Oke? Makanya eh, aku sendiri sebagai seorang healer ya, aku memang merasakan ada lonjakan energi yang sangat berbeda terhadap diriku sendiri bahkan. Jadi tanda-tandanya itu bisa kayak tiba-tiba kamu dari sedih. Orang-orang di live pad 7 ya, dan live pad 11, sorry 22. Jadi kamu itu bakalan ngerasa 22 dan 11 bakalan ngerasa kayak udah apa ya, lonjakan emosionalnya itu cepet gitu loh, sebentar sedih, sebentar marah, sebentar happy, tapi lebih cepet damainya juga kayak gitu. Karena memang ini menentukan. Jadi kamu harus benar-benar bisa bijaksana gitu. Terus apa dong yang dilakukan di Lionsgate 88 ini? Oke. Kita tahu ya, 88 itu infinite. Oke. Angka itu punya makna. Jadi nggak sembarangan sayang. Angka itu punya makna. Ini benar-benar kabar baik banget. Jadi 8 Agustus, bulan Agustus ini adalah penentuan bagaimana hidupmu akan berjalan ke depannya. 33 nggak ada ya, Beb? 33 nggak ada ya? 33. Kalau kamu 33 berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. LP kamu 6. Oke? Jadi ini adalah penentuan. Oke? Apa yang harus dilakukan? This is. Boleh di-capture? Aku jelasin. Boleh dicatat. Karena aku nggak ngetik di sini. Karena banyak banget, sayang. Oke, ya. Yang pertama, ini ada beberapa hal ya. Ini aku udah rangkum juga. Bentar ya. Jadi yang pertama, kamu itu harus menulis dan melepaskan. Ini penting banget, makanya tadi aku udah nyuruh di sesi yang pertama kita ya. Kamu cari tahu deh hal-hal yang membuat kamu itu ngerasa dapetin energi negatif yang berulang. Contoh, kok aku ketipu terus ya? Terus kamu diselingkuhin terus atau kamu mengulang mengulang hal yang sejak apa ya, kayak mengulang karma gitu loh, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, kayak duit itu nggak bisa ngumpul. Itu catat, itu catat. Jadi kamu menulis itu. Nah, ketika kamu udah tahu, kamu lepaskan. Cara melepaskannya bagaimana? Release letter kayak yang tadi Beb dibakar. Itu cuma sekali aja. Enggak, kamu lakuin sampai kamu benar-benar ngerasa lega, kamu ngerasa cukup kayak orang sakit minum obat. Oke? Itu ya. Perhatiin ya, aku cuma minta teman-teman fokus di bulan di sampai Agustus ini. Ini karena penentuan banget gitu loh. Penentuan bagaimana kamu akan menjadi orang yang baru, jiwa yang baru. Terus fokus pada present moment. Apaan fokus pada present moment? Nah, present moment adalah kamu sadar kehidupan ini tidak tinggal di masa lalu dan tidak tinggal di masa depan. Kamu tinggal di masa saat ini.
Oke, kamu tinggal di masa saat ini. Jadi, teman-teman, kalau ada yang punya utang kayak tadi, utangnya masih jatuh temponya nanti tanggal 21 Agustus misalnya. Jangan dipikirin sayang, kamu harus hidup mulai sekarang di present moment. Ingat, gerbang lagi dibuka. Dan di sini kamu sebanyak-banyaknya mempersiapkan menarik keajaiban. Trust me, percaya mulutku. Percaya, percaya. Ya, tulis semua trauma bakar. Yap, betul. Karena itu kamu memberikan tanda ke alam semesta bahwasanya aku gak butuh ini lagi, ini bukan aku. Teman-teman percayalah, kamu lahir sampai hari ini itu karena kepercayaan dari orang-orang di sekitar kamu, program dari orang sekitar kamu. Itu bukan dirimu yang sesungguhnya. Jadi coba deh kamu lihat, sifat kamu pasti ada yang mirip dengan mama atau papa kamu. Sebenarnya itu adalah sifat yang program yang diturunkan secara turun-menurun dari mama dan papa kamu. Dan itu bukan sebenarnya diri kamu, itu bukan. Iya, nggak usah dipikirin sayang. Kamu mikir hidup di saat ini. Hidup di saat ini adalah kamu mikir, oh iya, kamu lebih fokus ke bersyukur gitu loh. Kamu ngelihat anak kamu makan, kamu ngelihat kamu bisa makan, kamu masih punya duit. Kamu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Setiap kali kamu ngeluarin duit, kamu bilang mantranya begini, uang terima kasih ya, aku bisa pakai kamu untuk bisa beli ini. Kamu balik lagi ke dalam dompet aku, rekening aku, ajak lebih banyak teman-teman kamu. Itu aja, itu aja. Percaya aku, Beb. Percaya. Oke? Oke? Jadi, aku bilang, manifestasi kamu pasti akan terwujud lebih cepat di Lion Gate 88 ini. Tapi kalau misalnya kamu masih ragu-ragu, kamu masih mempertanyakan hal ini, ada sedikit aja keraguan, udah kelar. Dan kesempatannya kita nggak tahu lagi gitu loh, berapa tahun lagi. Oke? Jadi untuk teman-teman yang parah banget nih rasa sakitnya, terus tidak confidence-nya parah banget, tidak percaya dirinya, kamu fokus untuk healing, healer, healer, untuk penyembuhan dulu, penyembuhan, penyembuhan, penyembuhan. Oke? Nah, harus fokus pada penyembuhan, 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 mandi garam yang tadi gitu. Intinya kamu bersyukur, kamu lihat deh, kamu punya handphone. Kamu bersyukur malam ini, kamu harus bersyukur sedalam-dalamnya. Teman-teman dengerin ya, aku ulangin. Kamu harus bersyukur sedalam-dalamnya. Teman-teman ada di live aku saat ini, ada di kelas aku saat ini, itu adalah pelukan dari Tuhanmu, dari semesta untuk kamu. Itu adalah pelukan, itu adalah pertanda bahwasannya semesta itu tidak biarin kamu sendirian. Makanya kamu sampai dengar kabar ini dari aku. Kamu harus bersyukur sedalam-dalamnya, harus. Terus yang ketiga, visualisasi your dream. Jadi kamu bayangin, mendekati tanggal 8 bulan 8, mulai malam hari ini, kamu mulai setting. Iya ya, kehidupan apa yang aku mau? Oke, gila aku punya penghasilan 30 juta sebulan. Aku pakai untuk ini, aku begini. Jadi kamu mulai berimajinasi sayang. Kamu mulai sudah tinggal di sana. Terus kamu mulai bersyukur, aduh aku bersyukur banget udah lunas utangku. Kayak bersyukurnya tuh sampai mau nangis gitu loh. Oke? Bersyukurnya tuh sampai mau nangis gitu loh. Terus kamu pokoknya visualisasi your dream life. Terus perkuat niat ya itu. Perkuat niat ya kamu harus benar-benar confidence, yakin. Dan buka ruang untuk menerima ini loh yang aku bilang. Karena kamu ini sudah tinggal, kamu itu pintunya bayangin ada gerbang di atas langit. Bayangin, bayangin ya, ini tiba-tiba aku mendapatkan insight nih, tiba-tiba kepikiran. Halo, kedengeran nggak ya? Kedengeran? Dengeran jelas. Oke. Sekarang nanti malam kamu mau tidur, bayangin di atap langitmu itu ada gerbang. Gerbangnya itu apa? Kayak kamu tuh bakalan, oh mobil baru, rumah baru, kehidupan percintaan yang menyenangkan. Kayak bayangin itu. Bayangin itu gerbang udah mulai mau jatuh ke bumi, datang ke dalam kehidupan kamu. Kamu ucapin aja, aku menerimanya, aku bersyukur, aku terima, aku siap menerimanya, aku terima, terima kasih Tuhan, aku siap menerimanya. Itu, oke? Kamu bayangin, teman-teman, hidupmu tidak akan kenapa-kenapa. Selama kalian ada di komunitas ini, kamu nggak sendirian kok saya. Percaya aja ya.
Next. Nah, aku ada beberapa pilihan afirmasi. Ini aku close ya. Kenapa ini ada merah-merahnya ya? Ini aku close. Nah, ini ada beberapa pilihan afirmasi yang bisa kalian lakukan sehari-hari. Ini kalian bisa capture. Kamu bisa pilih nih, I realize what no longer serves me, I welcome what aligns with my soul. Terus, aku pantas menerima segala yang baik dan setara dengan usahaku. Aku membuka pintu keajaibanku. Boleh pilih salah satu yang lebih, apa ya, kayak mewakili kamu gitu loh. Secara ulang-ulang fokus, bener-bener fokus sampai tanggal 8 bulan 8 ini. Sampai tanggal 8 bulan 8. Nanti tanggal 9 itu baru puncaknya full moon. Oke? Makanya aku sendiri saat ini aku lebih ke hati-hati ya. Aku hidup di present moment. Aku bilang, aku tuh kadang-kadang juga masih kayak sedih mikirin hal yang belum perfect. Aku balik lagi kayak, no, I'm so... Halo? Belum apa? Hah? Oke, Sadia mungkin bisa di-mute dulu ya. Sorry. Aku ngerasa happy. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Udah di-capture belum? Waduh, kok begini? Udah capture ya? Oke. Nah, kayak gitu. Intinya, teman-teman, sebenarnya bisa nggak sih aku pakai afirmasi? Kalau kamu ada afirmasi lain yang lebih mewakili kamu, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Cuman ini adalah afirmasi yang aku udah bikin untuk teman-teman, sedemikian yang teman-teman bisa pilih untuk mewakili perjalanan teman-teman dalam Lionsgate 88 kali ini. Oke. Ini jangan main-main ya. Energinya lebih... Ini aku juga nunggu-nunggu momen ini. 2025 ini luar biasa. Next. Nah, ada pertanyaan nggak dari sini? Aman ya? Next, teman-teman, aku ada informasi untuk manifesting parfum. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga. Manifesting parfum ini untuk apa? Sementara ini aku akan ready stock yang love. Jadi ini untuk mempercepat manifestasi yang berhubungan dengan cinta ya. Menaikkan vibrasi agar lebih disukai banyak orang. Ini cocok untuk orang-orang yang pekerjaannya marketing juga sebenarnya. Terus membantu mengaktifkan feminine energy. Jadi untuk cewek-cewek ini cocok banget. Untuk teman-teman mungkin yang mau nanti bisa info di nanti aku kasih kontak ya untuk bisa kalian hubungin untuk booking duluan karena aku bikin juga nggak banyak gitu loh karena dari kemarin memang udah ditunggu-tunggu gitu sebenarnya apa sih manfaatnya emang parfum sengaruh itu yes parfum sengaruh itu kenapa karena dia kan terbuat dari jadi dia kan aku memilih bahan-bahan yang menyesuaikan dengan vibrasi terhadap hal tersebut gitu loh, love gitu. Jadi udah dibikin sedemikian rupa. Jadi kalau misalnya ada banyak banget berseliweran parfum-parfum manifest, jujur ada beberapa parfum yang menurut aku this is not gitu loh. This is not gitu kan. Tapi yang ini teman-teman bisa dapetin nanti kalau yang siapa yang mau booking bisa boleh. Karena aku bikin gak banyak. Jadi jangan sampai kehabisan. Ya, next. Oke. Ini aku udah bilang, intinya law of attraction itu gampang banget. Stop, stop untuk kayak apa ya? Apalagi tidak percaya keajaiban. Intinya fokus juga terhadap apa yang kamu mau. Terus kamu take action itu memang tetap ya. Visualisasi, afirmasi, grateful, meditasi. Sebenarnya nggak harus meditasi. Meditasi itu macam-macam lah ya. Intinya ikuti pola orang-orang yang sudah lebih dulu melakukannya. Dan tentu ini ya teman-teman. Next. Yep. Ini adalah kelas aku, coaching session aku. Ini banyak banget ya dari teman-teman yang sebelumnya. Sebenarnya banyak, masih nggak bisa aku share. Jadi buat teman-teman, aku ngebuka sesi untuk konsultasi secara private one on one. Mungkin teman-teman butuh ngobrol lebih private lagi, butuh untuk lebih dibimbing lagi. Teman-teman bisa untuk menghubungi nomor yang ada di sini untuk ngambil sesi secara one on one gitu ya. Atau teman-teman bisa untuk kalau misalnya mau rame-rame nanti tunggu schedule. Kalau misalnya mau cepat bisa ngambil sesi one on one yang ada di sini. Oke guys. Oke, I think I am enough. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pas 21.30. Ada pertanyaan? Aku mau ngasih satu kesempatan. Dua deh. Aku mau ngejawabin dua.
Kak, biaya one on one. Untuk one on one ya, khusus eh langsung japri deh ke nomor ini ya. Kalau one on one itu kan aku ngebantu kamu secara private. Jadi memang untuk fee-nya pasti berbeda dong, gitu loh. Karena aku benar-benar fokus sama kamu, kayak gitu. Harga parfumnya murah, hanya 199, sorry bukan 99, 119.000 aja. 119.000 aja. Angka kembar, oke. Angka kembar itu punya makna ya. Oh, aku mau sedikit ngomong masalah angka kembar. Kemarin aku dikejar-kejar angka 5, serius. Ini lagi-lagi ya, Life Path 7. Melatih intuisi, kamu nggak akan kelaparan. Kalau kamu udah tahu life path kamu, cara kerja life path kamu nggak bakalan kelaparan, kamu nggak bakalan ini. Aku bersyukur Tuhan, thank you. Jadi aku merasa bahwa saya kenapa ya dikejar 555 terus, dan ini sangat nyambung dengan Lionsgate 88 ini. Aku merasa bahwasanya ada perubahan secara souls di dalam diri aku, kayak oh ya, diri aku yang lalu ini memang adalah bentuk dari program, bukan dari diri aku sendiri tapi dari orang-orang di sekitar aku, orang tua aku. Dan aku perlahan-lahan nyari program yang tidak sesungguhnya diriku, dan aku ngelepasin itu. Aku tidak mau jadi hal itu, gitu loh. Terus memang aku akan 555 itu kan pertanda bahwasanya akan ada transformasi secara besar, change, perubahan dalam segi karir, dalam segi relationship, dan aku merasakan hal tersebut gitu loh. Ya, relationship itu macam-macam. Bisa relationship dengan diri sendiri, bisa dengan pasangan, bisa dengan partner, bisa dengan orang tua, kayak gitu. Aku dikejar angka 2. Wah, kamu harus ini, cari tahu gitu loh. Aku biasanya begini, aku dari kemarin bingung kenapa aku dikejar angka 5. Seminggu berturut-turut sehari itu bisa ketemu 5 kali. Nah, kan 5 lagi. Jadi, ini serius gitu loh. Kalau satu-satu itu, kamu langsung make a wish, sayang. Kamu make a wish. Biasanya kalau ada angka satu-satu itu ada higher self di dekat kamu. Kamu langsung berdoa, kamu langsung minta, higher self, thank you. Aku ada kesulitan ini, ceritain. Aku ada kesulitan ini nih tentang keuangan. Tunjukkan aku bagaimana jalannya. Beri aku kemudahan dan aku terbuka menerima bantuan. Itu. Halo, apakah mati? Aman ya? Aman. Oke. Jadi kayak gitu ya. Sebentar. Teman-teman ingat ya apa yang bisa dilakuin nanti ya. Wait, wait, wait. Gini, Riva, satu ya. Sebenarnya kalau kamu untuk di level satu itu, hmm, kamu bisa bekerja sebagai seorang wirausaha, itu bisa, itu cocok gitu loh. Atau sesuatu yang berhubung dengan kepemimpinan itu juga bisa. Sebenarnya bisa. Atau sesuatu yang berhubungan dengan arsitek gitu, itu bisa juga. Terus, inovator itu juga bisa, kayak gitu. Satu-satu kamu make a wish, sayang. Gini, biasanya ada beberapa. Bentar, Tasya, kamu udah pernah belum nyobain jadi seorang wirausaha? Tasya, aku nanya sebelumnya. Enggak, sebelumnya udah pernah coba belum? Belum terlalu itu maksudnya udah pernah atau belum? Misal kayak kamu coba dagang gitu loh. Udah pernah coba berdagang atau belum? Pernah, tapi nggak sukses banget berapa kali? Berapa kali? Hmm, Kecil-kecilan, zaman kuliah jual pulsa. Baru pulsa aja kan? Ada lagi yang lain nggak? Aduh, kalau 88 lebih infinite lagi ya. Eh, Jadinya terlalu sih, apa harus dicoba lagi? Boleh, coba lagi aja. Coba just follow your heart. Karena gini,
orang yang mencoba untuk dagang itu nggak bisa sekali langsung berhasil gitu, nggak bisa gitu sayang. Jadi kamu harus kayak oh begini, siapa tahu gitu. Kalau misalnya ada kesempatan itu, aku minta kamu untuk coba gitu ya. Kalau ada kesempatan asal jangan membuat itu tuh kayak merasa kamu tertekan gitu. Kalau udah mulai tertekan berarti udah mulai nggak bener kan, kayak gitu. Biasanya kalau life path 5 5 itu lebih kayak lebih suka apa ya, mencoba hal-hal baru. Dia tuh orangnya kayak bebas. Dia tuh kayak apa ya? Orang-orang di level 5 tuh pekerjaan yang cocok itu semua hal yang berhubungan dengan hal-hal yang kreatif. Contoh mungkin kamu bisa jadi tour guide atau kamu bisa sesuatu yang tidak terikat lah. Orang-orang di Fight 5. Coba aku tanya dong orang-orang di Fight 5 bener nggak sih kayak kamu tuh orangnya suka coba hal baru, suka sesuatu yang menuntut kekreativitasan kayak gitu. Oke. Bener ya? Itu coba kamu dalami. Intinya teman-teman aku pesan, teman-teman tadi udah aku kasih senjata untuk mengalami perubahan. Ingat, ada pintu gerbang di atas kepala kamu, itu menentukan kamu mau ngambil kesempatan itu atau enggak. Kamu mau berubah menjadi misal, Sevi yang baru, Agam yang baru, Suvita yang baru, atau gini-gini aja. Come on, wake up guys, wake up. Kamu udah masuk di kelas aku, kamu harus wake up. Gitu ya. Oke? Jadi, buat teman-teman, aku sekarang ngajakin teman-teman untuk yuk narik energi Lions 88. Sekarang kita terhubung lagi yuk. Oke, kita terhubung lagi yuk. Oke, kita terhubung. Kali ini teman-teman akan terhubung kembali dengan aku. Mulai coba pejamin mata semuanya. Pejamin mata yuk. Oke. Teman-teman bisa untuk relax, tarik nafas seperti yang tadi ya. Relax aja sambil dengerin suaraku. Kali ini teman-teman sudah terhubung lagi secara energi dengan aku di sini. Dan semuanya benar-benar merasakan getaran yang sangat luar biasa, dahsyat. Tiba-tiba merasa semuanya terjadi karena memang itu harus terjadi. Semua yang ada di sini akan mengalami perubahan yang dahsyat. Semua yang ada di sini akan aku mengizinkan mengalami perubahan secara besar-besaran di dalam kehidupanku. Coba ulangi. Aku di sini mengizinkan mengalami perubahan secara besar-besaran di dalam kehidupanku. Aku menerima segala perjalanan baru yang luar biasa, yang menyenangkan di dalam kehidupanku. Aku mengizinkan karirku, keuanganku, kesehatanku, percintaanku. Semuanya menjadi sangat-sangat mudah. Karena aku mengizinkan mulai hari ini, aku bertindak karena intuisiku. Aku mengizinkan mulai hari ini, aku dibimbing oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada aku. Aku mengizinkan sekali lagi hidupku mengalami perubahan secara besar-besaran. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Teman-teman, aku minta bayangin diri teman-teman ada di depannya teman-teman. Bayangin, bayangin diri kamu. Bayangin diri kamu yang mungkin sekarang ngerasa sakit karena ketakutan gak punya uang. Ketakutan karena dia udah gak sayang lagi. Coba bayangin dia ada di depan mata kamu. Bayangin diri itu ada di depan mata kamu. Sekarang, kamu arahkan tangan kamu. Bayangkan kamu memegang tangan diri yang ada di depan kamu itu. Kamu bilang, "Hey, kamu sudah disembuhkan." Lus-lus tangannya. Kamu udah disembuhkan. Hey, terima kasih ya untuk
perjalanannya. Terima kasih untuk semua perjalanannya. Kamu akan baik-baik aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Masih lus-lus tangan kamu sendiri. Lus-lus, lus-lus tangan yang ada di depan diri kamu itu. Kamu bilang, thank you. Kamu baik-baik aja kok. Kamu udah disembuhin kok. Kamu menjadi orang yang baru. Terima kasih ya. Aku sudah tidak memerlukan sosok ini lagi. Terima kasih ya untuk perjalanannya. Aku melepaskan kamu ya. Terima kasih ya. Kamu sudah ada di dalam kedamaian. Bayangkan seolah-olah diri kamu itu mulai tersenyum. Sosok yang lusuh, sosok yang kucel, sosok yang tidak bersemangat, tiba-tiba dia memancarkan cahaya. Bayangkan diri kamu itu mulai ada sinar yang bercahaya. Bayangin guys, bayangin. Wah, kamu bilang thank you, thank you, thank you. Kali ini aku mengizinkan sosok ini yang akan bersamaku di dalam kehidupanku saat ini dan ke depannya. Thank you, thank you, thank you. Hembuskan, tarik nafas. Hembuskan, buka mata. Hi guys, welcome back. Welcome back. Thank you so much untuk semuanya, buat teman-teman. Yap, kita ngambil sesi foto dong. Kita nggak kerasa nih, udah hampir 2 jam. Padahal aku cuma mau ngomong 45, 60 menit loh. Thank you, nangis ya. Nice, 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 nice. Bentar ya, jangan out ya. Kita take picture. Oke, wait. Oke, teman-teman, coba dong testimoninya sedikit. Coba di komentar. Apa yang teman-teman rasain nih dari sesi kita kali ini. Oke. Teman-teman setuju nggak sih? Oh ya, aku ada rencana untuk kolaborasi dengan seseorang yang bisa tahu life past kita. Jadi kehidupan kita di masa lalu. Dan mungkin dari sana teman-teman bisa ngerti kayak, oh ada sesuatu yang perlu kita selesaikan, yang bisa kita bayar di kehidupan ini, dan itu akan mempermudah juga gitu loh kehidupannya teman-teman. Kira-kira setuju nggak? Kira-kira setuju nggak sih life pass? Jadi teman-teman akan bisa gitu loh mengetahui, oh iya ya, aku tuh kehidupan di masa lalu tuh gimana gitu. Mau banget. Wah, banyak yang mau ya. Oke, mantap. Oke, aku tadi sakit Kak, tapi habis sesi ini bentar. Wih. Oke, wah keren. Amazing itu tahu life pass. Ya benar-benar amazing banget. Itu penting loh. Karena kalau misalnya ada karma yang belum selesai, itu bisa kita bayar di kehidupan yang sekarang. Bentar. Wah, banyak banget ya. Bentar ya, ini aku baca testimoni. Aku tadi sakit, tapi habis sesi ini badanku ringan sekali. Udah 2 kali kayak gini sama kakak. Mantap. Thank you guys. Oke, kalau gitu next tunggu aku untuk ngadain sesi masalah life pass ya. Sesi terakhir malah diganggu suamiku bersih banget. Nanya ngapain kok kesel. Berarti belum beruntung. Oke yuk, kita ini yuk. Yuk, open cam yuk. Bentar, mana sih? Kok aku nggak bisa nge-capture ya? Shift, kanan, kok. Wait, guys. Tunggu ya, guys. Sabar ya. Hmm, wait.
Bentar, bentar, bentar. Kak, mau parfum gimana? Langsung kontak di bio yang ada yang tadi ya. Oke. Oke, guys, kita thank you so much ya, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, thank you so much buat teman-teman yang mau parfum. Langsung kontak yang ada di bio ya. Itu rebutan soalnya aku bikinnya nggak banyak. Di TikTok kalian dia ada nggak? Langsung bisa di... Oh, belum, belum. Aku belum masukin TikTok. Belum. Aku baru ini, baru bikin soalnya. Belum ya. Oke, thank you so much ya guys. Jangan lupa malam hari ini visualisasi sampai tanggal 8 bulan 8 dan tanggal 9 kita full moon. Oke, teman-teman bisa ini ya. Thank you, thank you. Thank you so much guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you, see you. Mantap. Thank you guys. Wow. See you, see you, see you ya.